Kami dari kelompok 1 Etika Profesi Pemasaran akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai memahami tren kreativitas komunikasi pemasaran. Sebelum itu, perkenalkan dari kelompok 1, yang pertama ada Beata Winantia, yang kedua saya sendiri Putri Usin Yunisa Hasibuan, yang ketiga ada Nazla Atala Wafa, yang keempat Marhara Sitorus, yang kelima ada Putri Syaina, dan yang keenam ada Habib. Selanjutnya ada Sapa Dapa. Yang pertama ada situation analysis atau data dan fakta case. Yang kedua problem analysis atau masalah yang terjadi. Yang ketiga ada decision analysis atau alternatif solusi. Dan yang keempat ada potential problem analysis atau solusi akhir. Di situation analysis akan dibacakan oleh Putri Syaina dan Marhara Sitorus. Kepada Putri Syaina dan Marhara dipersilakan. Situation analysis yang pertama ada suatu perusahaan berlomba-lomba memanfaatkan media ruang luar untuk berkomunikasi dengan konsumen. Yang kedua, Gojek pernah memposting sesuatu yang diindikasi mendukung LGBT. Yang ketiga, Gojek memulai kampanye diskon besar yang dengan bangga mengklaim telah membajak poster pemilu di seluruh kota. Yang keempat, bos Bukalapak berbicara tentang sesuatu yang menyinggung presiden baru. Yang kelima, Shopee menggunakan toko publik dari negara lain seperti Blackpink untuk menarik perhatian konsumen. Yang keenam, di Amerika, isu ras masih menjadi masalah besar. Contohnya, Starbucks saat itu pernah tersandung kasus dengan kampanye #ResTogether. Terima kasih kepada Putri Syaina dan Marhara. Selanjutnya ada problem analisis yang akan dibacakan oleh Habib. Kepada Habib dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan tentang problem analisis. Yang pertama, perusahaan-perusahaan berusaha memanfaatkan media ruang luar dengan baik agar mendapat perhatian yang lebih dari masyarakat dan menjadi word of mouth, tetapi beberapa perusahaan tidak berhati-hati dalam memanfaatkan media ruang luar tersebut. Yang kedua, beberapa perusahaan tidak menyesuaikan cara berkomunikasi dengan kultur sebuah tempat atau negara tempat dia berada. Terima kasih kepada Habib. Selanjutnya ada decision analysis yang akan dibacakan oleh Beata Winantia. Kepada Beata Winantia dipersilakan. Decision analysis yang pertama, dari kasus Gojek dan bos Bukalapak seharusnya tidak menambah gaduh suasana dengan menyinggung politik, meskipun isu itu sedang hangat diperbincangkan dan berpotensi mendapat perhatian lebih dari masyarakat. Mengingat politik adalah hal sensitif di Indonesia. Yang kedua, dari kasus Shopee sebenarnya tidak masalah menjadikan idol luar untuk iklan, tetapi harus diperhatikan lagi. Jika masalahnya ada di pakaian yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, maka idol luar tersebut diharuskan memakai pakaian yang lebih tertutup atau lebih sopan. Terima kasih kepada Beata Winantia. Selanjutnya ada potential problem analysis yang akan dibacakan oleh Nazla Atala Wafa. Kepada Nazla dipersilakan. Potential problem analysis yang pertama, sebuah perusahaan harus bisa memanfaatkan keadaan sebaik mungkin untuk berkomunikasi dengan masyarakat, tetapi tidak melampaui batas. Perusahaan harus memikirkan matang-matang resiko yang akan dialami. Yang kedua, sebuah perusahaan harus memperhatikan cara berkomunikasi yang dilakukan apakah sesuai dengan kultur atau aturan wilayah tersebut, karena sebuah negara pasti memiliki normanya masing-masing dan perusahaan harus memperhatikan hal tersebut agar tidak terjadi cancel culture. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.